Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang harga Bitcoin akan kemana kembali. Di video terakhir, kalau misalnya kalian tonton ya, saya sudah bilang bahwasanya walaupun itu bertentangan dengan paus ya, saya udah bilang bahwasanya harga Bitcoin akan mencoba untuk di area 64.000 atau 65.000, dan terbukti ya, ini saya menggunakan time frame 1 jam, oke. Ini mencapai harga sekitar 65.534. Sekali lagi, analisis saya tidak pernah salah. Cerberus juga udah profit ya, walaupun memang nggak begitu deras gitu kan. Oke, kita akan bahas tentang kemanakah harga arah Bitcoin. Seperti biasa, kita coba cek dulu CoinGlass ya. Berdasarkan harga sekarang ini, harga menyentuh 63.315 ya. Ini tadi di 64.000 langsung ke 63.000. Beberapa kali menyentuh titik 62.000. Kalau misalkan kita tarik ke dalam time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam, titik 62.000 ini semacam support kecil ya, bukan support besar ya. Ini support kecil. Biasanya kalau memang dia sudah turun dari 62.000 ke 60.000, akan turun kembali lagi nih. Nah, ini akan turun ke 60.000. Ini salah satu supportnya, normal support ya, ini di area sekitar 60.000. Coba kita cek CoinGlass ya. Seperti biasa ya, US Dollar Index ini 0,12% ya. Kalau misalkan US Dollar Index ini plus, berarti harga masih cenderung turun. Kalau US Dollar Index ini minus, itu berarti harga akan cenderung naik, seperti itu ya. Bitcoin Dominance 0,21%, berarti harga Bitcoin cenderung akan naik. Jadi secara US Dollar Index harga Bitcoin masih turun, dan Bitcoin Dominance harga Bitcoin masih akan naik. Satu sama skornya. Bitcoin Exchange Balance 0,06%, berarti Bitcoin akan naik. Kalau ini minus, Bitcoin akan naik. Kalau misalkan ini nge-plus, Bitcoin akan turun ya. Berarti ini minus, Bitcoin akan naik kembali. Berarti skor 21 untuk Bitcoin naik. Crypto Fear and Greed Index ini sedikit minus ya, 4,23%. Berarti harga Bitcoin akan cenderung turun. Untuk skor di dalam US Dollar Index, Bitcoin Dominance, Bitcoin Exchange Balance, dan Crypto Fear and Greed Index, ini skornya 2 sama, oke? Skornya 2 sama itu apa artinya? Artinya Bitcoin masih cenderung sideways di area tertentu, seperti itu ya. Mari coba kita cek di dalam liquidation terlebih dahulu ya, liquidation. Untuk di 24 jam, ini pergerakan yang signifikan ini di dalam Ethereum ya, 67, juta dolar. Bitcoin masih menyusul. Oke, di dalam liquidation chart di sini tidak apa-apa, ini seimbang. Kemarin sedikit ngambil long banyak ya, sebesar 121 juta dolar liquid. Sekarang ini di hari ini cuma 7 juta dolar di short, long 32,5
masih cenderung long ya, masih banyak banget ya, masih cenderung long yang banyak banget diliquidkan. Jadi harga masih cenderung itu dinaikkan, dijatuhin, naikin, jatuhin, dikasih harapan lalu ditinggalkan, ya layaknya cewek pada umumnya. Oke, coba kita cek selanjutnya. Di sini masih cenderung long yang dijatuhkan. Jadi secara keempat skala utama itu Bitcoin masih sideways. Secara liquidity chart ini berarti dinaikkan secara tempo, alias dinaikkan secara tempo kayak gini ya. Kalau misalkan kalian lihat chartnya nih, dinaikin secara tempo, tiba-tiba dump sekaligus kayak gitu. Itu tandanya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nanya, bang, tandanya besar atau kecil itu gimana, bang? Misalkan besar, hijaunya daripada merah, berarti itu dinaikkan secara pelan-pelan, dijatuhin. Kalau merahnya yang panjang, berarti diturunin pelan-pelan, dipump kayak begitu ya. Coba kita lihat order booknya, apakah ada sesuatu yang cukup menarik di sini. Saya suka yang old version ya. Saya ubah ke old version. Skalanya saya ubah ke 100. Oke, skalanya saya ubah ke 100. Ini Bitcoin rada serem ya. Ini dari 63.000 ke 54.000, ini sekitar 8.000-an. Ini 63.000 ke 8.000 sama. Di sini rada gemuk di sini ya. Di sini rada berisi. Secara liquidation chart ini Bitcoin akan coba dinaikkan kembali ya. Coba dinaikkan kembali karena ini walaupun besar tapi rata-rata ini landai gitu, landai, gampang untuk didaki. Semakin gampang untuk didaki itu menandakan bahwasanya semakin gampang untuk didump, oke, ke 55.000. Tetapi ada kemungkinan juga kita memakan yang lebih gemuk ya. Kita memakan yang lebih gemuk, yang lebih berisi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot, ikutan Cerberus saja. Ngapain susah-susah analisis ya? Ikutan Cerberus saja, profit 1%, 2% nggak apa-apa per hari ya. Walaupun memang realitanya ini cukup banyak ya. Ini realita kemarin. 3 hari sebelumnya ada minus 27%, ada plus 40%. Karena saya bukan dewa ya. Di 3 hari sebelumnya, misalkan kalau kalian cek kalender profit Cerberus, hari ini profit 56%, kemarin profit 36%, hari Minggu kemarin loss 27%. Itu dari total open posisi ya, bukan total keseluruhan modal. Kalau misalnya, bang, berarti kalau profit 56%, gue modal 100 juta langsung dapat 50 juta, enggak. Dari open posisi, lu modalnya 100 juta, open posisi lu 10 juta, profit 56%, ya udah berarti profit 5,6 juta dalam satu hari, seperti itu ya. Tapi yang persentasenya tinggi seperti ini biasanya untuk only eksklusif ya. Mari coba kita cek harga selanjutnya. Time frame 4 jam. Ini semuanya mengarah terhadap sideways, tapi kalau misalkan menurut time frame 4 jam ini, saya akan scalping sedikit saja. Saya akan scalping sedikit aja. Jadi di video kali saya ini ya, di sekarang 63.300, saya akan scalping sedikit di area sekitar hampir 64.000, tapi nggak nyampe 64.000, nanti akan saya close. Jadi Bitcoin akan mencoba untuk naik. Ya mungkin ini bukan hal yang baik, misalkan kalian ikutin, karena apa? Ini juga melalui proses editing video yang memakan kurang lebih waktu 24 jam. Sekarang jam 11.45 tanggal 7 bulan 5. Berarti mungkin tanggal 8-nya nanti akan upload. Paling cepet tanggal 7 malam. Itu pun tipis banget kemungkinannya ya. Jadi Bitcoin akan mencoba naik ke area sekitar 64.000 ya. Tetapi ya yang saya rada seremnya, kalau misalkan kalian cek pakai time frame 1 hari, ini rada serem, serius rada serem. Karena di time frame 1 hari ini menunjukkan area breakdown ya. Menunjukkan area breakdown. Kalau misalkan kalian perhatikan, ini breakdown dari area garis ke sini. Nih di sini ya. Jadi kan tadi 60.000, setelah itu di bawahnya lagi sampai 56.000. Ini kemungkinan bisa jadi akan ke sekitar 50.000 ya. Jadi secara jangka panjang ini sepertinya Bitcoin akan turun, tapi saya akan scalping sedikit lagi ke 64.000. Open long, habis itu misalkan dia naik mencoba ke area 70.000, saya akan open posisi short. Tetapi sepertinya ini hampir sulit untuk ke area 70.000. Karena apa? Di sini udah ada semacam garis penahan ya, garis survival namanya ini ya. Garis survival di area sekitar 66.000. Jadi ini mentok 66.000. Kalau balik lagi biasanya akan short ke sekitar area 55.000 ke 53.000 seperti itu ya. Jadi secara jangka panjang harusnya Bitcoin masih akan koreksi lagi. Tetapi untuk scalping ini saya coba ke atas. Kenapa? Saya futures, oke? Kalau lu trading spot, lu ngikutin gua, lu goblok berarti ya. Kalau lu trading spot terus lu ngikutin video-video gua, itu tolol namanya. Karena apa? Gua diciptakan untuk scalping, profit dikit 10%, 5% secara persentase itu udah leverage 5 ya. Bagi lu cuma profit 1%.
Tapi bagi trading futures itu udah profit 5% sampai 10% karena kita menggunakan leverage atau pengkali lipat gandaan modal seperti itu ya. Kalau spot tolol lu kalau ngikutin ini ya. Kalau spot lu ngikutin area jangka panjangnya aja. Mungkin ini akan ke short. Lu boleh open posisi atau Bitcoin ETF-nya yang bear, oke? Seperti itu. Oh iya, ekstra video. Gue nggak peduli lu percaya atau enggak tentang cerita gue, karena gue just cerita, gue just sharing aja, terserah lu percaya atau enggak, dan itu semua pengambilan keputusan ada di tangan lu sendiri. Tentang kemarin perdebatan gue yang tentang paus itu, gue sendiri juga nggak percaya. Kan lu kalau nonton video yang kemarin itu ya, gue juga nggak percaya. Gue masih percaya harga Bitcoin akan ke 65.000, oke? Tetapi semuanya bilang bahwasanya mustahil. Sama gue juga mustahil, tapi ada pro dan kontra, ada yang percaya ada enggak gitu kan. Sebenarnya dam itu sudah terjadi guys, dam itu sudah terjadi di area sekitar 65.000 ya. Dari ke 65.000 nih guys, ini langsung dam dalam satu malam, 1, 2, 3 ini sampai ke sekitar 62.600an. Ini sebenarnya dam udah terjadi ya. Ini memang di dam sama si paus itu ternyata dia gini, secara bahasa Indonesia nya ternyata itu dia ngetes liquidity-nya itu semana. Jadi mungkin mereka itu memanfaatkan saya untuk mempublikasikannya, emang sengaja. Tapi sebenarnya kalau kita menjadi lebih pintar lagi, kita juga bisa memanfaatkan hal itu kembali ya, dimanfaatkan di suatu hari nanti. Gak apa-apa. Jadi mereka memanfaatkan saya untuk mempublikasikan ini supaya mereka tahu tentang musuhnya mereka. Asal lo tahu, paus itu nggak selamanya warna merah, paus itu nggak selamanya warna hijau. Paus itu dibagi di beberapa kubu. Karena apa? Di dalam cryptocurrency itu memakan atau dimakan. Kalau paus pengen makan yang besar ya udah berarti harus makan paus. Mereka mendam di sini, tapi ditahan sama paus yang bull. Ya, paus saya ini adalah paus yang menggerakkan harga mau turun mau naik kayak gitu. Nah, ada beberapa paus yang memang long term gitu kan. Ada yang menahan harga bawah, ada yang menahan harga atas juga. Jadi yang sebenarnya terjadi kemarin, ini percobaan dam ini sudah terjadi tapi dihentikan oleh paus lainnya gitu di 62.685. Dan mereka tersenyum, mereka tertawa. Paus yang memberikan informasi terhadap saya itu, mereka udah tahu tentang ternyata segini liquidity yang dibutuhkan untuk mendamnya. Ternyata kekuatan mereka dites aja gitu kan di DRS sekitar 62.685. Jadi mereka sudah tahu lawannya mereka itu berapa. Jadi gini, gue nggak akan peduli juga lu percaya atau enggak, lu cerna aja apa kata gue. Jadi di dalam sebuah wall buy, entah itu tembok beli ataupun tembok jual, itu ada semacam batasan yang dinamakan wall atau dinding. Ketika dinding itu terpecah atau terrusak gitu kan, biasanya harga itu nggak akan tertahan. Dinding itu adalah perbatasan terakhir atau yang kita sebut sebagai trader-trader itu adalah support. Support itu biasanya menghadang suatu pergerakan entitas tertentu yang misalkan ini sekarang di dump. Di sini tersedia wall. Wallnya ini berapa? Misalkan 100 juta dolar, 200 juta dolar. Asal kalian tahu aja, wall tersebut jika runtuh, 100 juta, 200 juta itu jika runtuh, maka akan tembus ke titik support sebelumnya, gitu kan? Nah, kita sebagai trader itu mempelajarinya sebagai titik support resisten. Tapi kalau paus itu mempelajari tentang bagaimana cara menghancurkan tembok tersebut. Berarti di setiap wall itu menggunakan sing kuat, sing wilanak, yang kuat, yang melihara, ya. Berarti seberapa kuat uang mereka itu bisa menjebol. Yang kita kenal sebagai support atau resisten itu ternyata pertarungan mereka. Ketika ini mereka nyampe nih ngejebol 62.000, berarti harga akan ke titik support selanjutnya. Karena apa? Di dalam area sini itu tidak ada sama sekali wall yang kuat. Mungkin wall kuat ada di paus selanjutnya di area sekitar 60 ribuan, di area sekitar 59.000. Kalau misalkan melihat dari time frame 1 jam, ini wall terjadi cuma ada satu di wall sekitar 62.000 dan wall sekitar 60.000 sampai 59.000. Kalau dua wall ini benar-benar kejebol, maka maksud mereka mendam hingga 43.000 itu bisa kejadian. Karena apa? Setelah itu support selanjutnya ada di sekitar 56.000. Butuh ngejebol 3 tembok bagi paus mereka untuk mencapai area sekitar 40.000. Seperti itu ya guys. Tapi ya ini sebenarnya memang udah breakdown. Kalau saya sendiri memang percaya Bitcoin akan turun, tapi breakdown mungkin bagi saya breakdown, bagi mereka itu sedang berantem, mengkikis tembok sedikit demi sedikit. Oh iya, pengetahuan juga buat lo, tembok itu nggak selamanya bertahan. Misalkan kita ngebuat tembok 100 juta dolar, udah dimakan tuh 20 juta dolar. Terus mereka misalkan ini ceritanya sebut aja paus A. Paus A ini ingin menjebol titik support. Mereka punya duit baru 30 juta dolar. Yang ini ada temboknya itu cuma 100 juta dolar. Oh ya udah, dikikis 30 juta dolar,
besoknya lagi dikikis 30 juta dolar, jadi cuma 40 juta dolar, dikikis lagi. Karena apa? Kalau lu nanya, Bang, tapi kan kalau misalkan 100 juta dolar itu mereka berarti dapat harga juga dong, harga bawah. Enggak, lu salah bro. Kalau dulu pada saat spot era itu benar adanya, tapi sekarang orang-orang itu terkadang membuat wall itu hanya semata-mata untuk melakukan eksekusi di dalam trading futures atau eksekusi di dalam trading leverage dengan menggunakan leverage besar atau leverage kecil. Mereka memanipulasi harga spot agar mereka cuan di futures. Jadi sebenarnya duit mereka itu ditaruh di dalam futures. Temboknya ini supaya tidak terjadi likuidasi seperti itu. Jadi kalau lu bilang dapat harga bawah dong, tinggal pasang lagi temboknya aja, gak sesembil itu. Karena apa? Tembok mereka hancur, berarti liquidity futures yang di sana itu margin call. Kayak begitu ya. Mungkin saya akan buat di dalam video selanjutnya. Terlalu mahal informasinya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.